Hai semua, Mas Astro di sini. Akhirnya, setelah 286 hari atau hampir 10 bulan tinggal di ISS, Butch Wilmore dan Sunita Williams bisa kembali dengan selamat bersama dua awak kru 9 lainnya, yaitu Nick Hague yang juga dari NASA dan Alexander Gorbunov dari Roscosmos. Kepulangan keduanya ke bumi dimungkinkan setelah 4 kru pengganti yaitu Ian McLean, Nicole Ayers, Takuya Onishi, dan Kirill Peskov dari kru 10 tiba di ISS menggunakan kapsul Dragon Endurance pada 16 Maret kemarin. Dan berselang 2 hari kemudian, keduanya bersama kru 9 lainnya lepas docking untuk menjalani perjalanan kembali ke bumi. Menggunakan kapsul Dragon Freedom, kru 9 menjalani prosedur re-entry dengan sangat mulus tanpa ada hambatan apapun. Splashdown di perairan lepas pantai Florida, Teluk Meksiko, bahkan terlihat segerombolan lumba-lumba seolah-olah ikut menyambut kedatangan mereka. Keempatnya dijemput dan ditangani di atas recovery vessel oleh kru darat SpaceX sebagai operator, terutama penanganan kesehatan oleh tim medis, di mana di sini mereka bahkan ditandu keluar kapsul. Situasi yang memang sangat berbeda dengan kepulangan kru Dragon lainnya di mana mereka bisa keluar dan berdiri sendiri walaupun agak sempoyongan, karena masa tinggalnya di luar angkasa hanya beberapa hari atau minggu saja, jadi efek yang ditimbulkan tubuh tidak terlalu signifikan. Penanganan untuk kru 9 terutama untuk Butch dan Suni memang agak berbeda ya, mengingat keduanya sudah tidak merasakan namanya menjejakkan kaki, yang membuat kepadatan tulang dan kemampuan sirkulasi darah serta organ tubuh lainnya melemah sebagai akibat terlalu lama berada di lingkungan microgravity di luar angkasa. Keempatnya akan menjalani perawatan lebih lanjut dengan isolasi dan melakukan pemulihan untuk membiasakan diri dengan lingkungan bumi. Recovery seperti ini biasanya bisa sampai beberapa minggu, yang memang menjadi program NASA untuk para astronot yang tinggal di ISS lebih dari 6 bulan, termasuk juga kepada Alexander Gorbunov yang walaupun dia kosmonot Rusia tapi masih dalam tanggung jawab NASA, dan utusan Roscosmos hanya akan ikut memantau perkembangan pemulihannya. Butch Wilmore dan Sunita Williams yang awalnya hanya menjalani misi uji coba kapsul Boeing Starliner ke ISS pada 7 Juni 2024 dan direncanakan hanya akan berlangsung selama 8 hari, malah berakhir menjadi 286 hari atau hampir 10 bulan. Ini akibat dinyatakan tidak amannya kapsul Starliner yang ditumpangi kembali ke bumi karena mengalami kerusakan. Kerusakan yang dimaksud adalah adanya kebocoran tangki helium bahan bakar RCS thruster yang memungkinkan kapsul tersebut melakukan manuver di luar angkasa. Keanehan awal sebenarnya sudah mulai dirasakan Sunita Williams sebagai pilot karena beberapa jet RCS Starliner tidak memberikan feedback saat mencoba melakukan prosedur berlabuh atau docking ke ISS, dan mereka harus bersusah payah mengontrol kapsulnya agar bisa dikendalikan. Bayangkan seperti kita di bumi saat mengarahkan setir ke kiri, tapi kendaraan malah tidak mau belok. Syukurnya di luar angkasa orientasi ada di segala arah, jadi mereka bisa berimprovisasi untuk masalah kontrol. Terlihat di sini saat Starliner berhasil docking dan palka dibuka, Suni Williams terlihat sangat sumringah masuk ke dalam ISS. Entah ini rasa gembira bertemu kawan kolega sesama astronot di ISS atau bentuk kelegaan setelah sebelumnya mungkin sedang bertaruh nyawa mengendalikan kapsul rusak. Dan perlu diketahui situasi ini baru diketahui oleh media dan disebarkan ke publik beberapa hari setelahnya karena NASA memerlukan investigasi terlebih dahulu dan berkoordinasi dengan pihak Boeing tentang apa yang sebenarnya menjadi penyebab kerusakan Starliner. Dan dengan situasi tersebut diputuskan Starliner kembali ke bumi tanpa keduanya, sehingga otomatis Butch dan Suni harus tinggal lebih lama di ISS sambil menunggu jemputan datang membawa mereka kembali. Yang saat itu belum diputuskan oleh siapa. Di mana yang jelas tidak mungkin oleh NASA, karena NASA sudah tidak punya roket lagi yang beroperasi ya. Dan mulai dari sinilah drama tentang terdamparnya dua astronot di luar angkasa. Dengan keadaan seperti itu di orbit dekat, atensi tentang mereka akhirnya menjadi viral dan menyedot banyak perhatian. Banyak media mainstream menggunakan title cukup bombastis untuk menggambarkan keadaan yang dialami keduanya. Bukan hanya untuk para kalangan antusias dunia antariksa saja, tapi juga kali ini masyarakat awam ikut mengikuti perkembangan tentang keduanya, sama seperti atensi kepada SpaceX dalam pengembangan roket Starship. Beberapa atensi yang bahkan sampai lembaga sekelas NASA harus berkomentar dan melakukan klarifikasi atas satu pemberitaan dari media gosip yang berkembang liar,
Karena ada satu foto Suni Williams dalam masa telah beberapa bulan berada di ISS terlihat sangat kurus dan kurang sehat. Di mana dinarasikan juga NASA dianggap kurang peduli kepada keduanya karena tidak melakukan tindakan dan upaya untuk memulangkan mereka sesegera mungkin. NASA tentu saja membantah narasi tersebut dan menyampaikan jika Suni dan Butch kesehatannya selalu dikontrol dan keduanya dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Ditambahkan juga jika mereka tidak tinggal berdua saja di ISS karena di saat bersamaan ada kru lainnya yang menemani, dan suplai untuk kebutuhan hidup cukup untuk semua orang, serta Suni dan Butch tetap memiliki aktivitas layaknya kru lainnya untuk mendukung misi penelitian sains dan teknologi di luar angkasa. Dan dengan begitu pun sepertinya tidak membuat mereka tenang menjalani tambahan waktu, karena selanjutnya datang drama lanjutan yang lebih heboh. Selang beberapa bulan setelah berada di ISS, diputuskan mereka akan pulang bersama kru 9 SpaceX, di mana misi ini harusnya memiliki 4 kru, tapi 2 batal ikut untuk mengisi ruang untuk Butch dan Suni kembali ke bumi yang direncanakan dilakukan pada masa berakhirnya misi kru 9 di bulan Januari 2025. Namun akhirnya rencana kepulangan pada bulan Januari diundur menjadi Februari, kemudian mundur lagi karena diputuskan diperlukan kru pengganti untuk menjaga kesinambungan misi NASA di ISS, dan kru pengganti ini adalah kru 10 SpaceX. Tapi berdasarkan interview yang dilakukan Fox News kepada Presiden Trump dan Elon Musk pada Februari, Elon Musk menyatakan penundaan kepulangan Butch dan Suni bukan karena masalah teknis, tapi karena alasan politis. Di mana Elon menambahkan bahwa sebelum diputuskan kepulangan keduanya direncanakan akan menumpang kru 9, ia melalui SpaceX telah menawarkan diri untuk menjemput mereka lebih awal, tapi menurut pengakuan Elon, NASA menolak tawaran tersebut. Elon beranggapan penolakan tersebut ada kaitannya dengan sikapnya yang secara terbuka bahkan ikut menjadi donatur kampanye Presiden Trump saat masa pemilu presiden di akhir tahun 2024. Elon berpendapat karena besarnya atensi masyarakat tentang terlantarnya 2 astronot Amerika di luar angkasa, dan Elon Musk datang sebagai penyelamatnya melalui SpaceX akan mengundang simpati atas pandangan dan keberpihakan politiknya Elon Musk kepada Donald Trump, yang tentu saja saat itu NASA masih di bawah pemerintahan Biden tidak ingin itu terjadi. Atas pernyataan ini kemudian mengundang banyak komentar yang diawali dari reaksi para astronot yang bahkan sangat keras menentang apa yang disampaikan Elon, di mana bahkan sampai terjadi saling umpat di media sosial antara kedua belah pihak. Astronot NASA dari Norwegia, Andreas Mogensen, menyebut Elon seorang pembohong. Lalu dibalas Elon dengan menyebut Mogensen seorang idiot. Dan makin panas lagi ketika astronot lainnya seperti kembar bersaudara Mark dan Scott Kelly ikut bereaksi. Bahkan Mark menantang Elon untuk meluncurkan dirinya dulu ke atas roket lalu datang ke ISS sebelum pantas bicara seperti itu kepada mereka. Atas keributan itu malah mengundang lebih banyak atensi dan pandangan tentang apa yang sebenarnya terjadi, dan menjadi lebih terpolar di kedua kubu yang berakhir menjadi pandangan politik di tengah-tengah masyarakat, terutama di Amerika Serikat. Jika melihat jadwal rotasi kru di ISS, maka anggapan bahwa ini berlatar belakang politik sangat mudah sekali dipatahkan karena semua berjalan normal, hanya satu masalah teknis yang bisa muncul kapan saja. Masalahnya di sini dalam infrastruktur eksplorasi dan penelitian antariksa, ada nama Elon Musk dengan SpaceX-nya yang memiliki andil besar di belakang ini, di mana di waktu bersamaan dia juga memiliki sikap politik tertentu. Jika kita mengambil sudut pandang Elon, ini mungkin saja terjadi. Ingat, Elon Musk adalah manusia terkaya di dunia saat ini, dan dengan pengaruhnya dia memiliki akses ke orang-orang penting yang mengambil kebijakan dan mendapatkan informasi dari informan. Jika tawaran memulangkan Suni dan Butch ditolak karena pemerintahan lalu takut masyarakat menganggap Elon sebagai pahlawan dan bersimpati dengan sikap politiknya. Terlepas dari drama teknis atau mungkin politik yang menyelimuti keadaan yang dialami Butch dan Suni, ada satu hal yang lebih jelas. Butch Wilmer dan Sunita Williams bukan astronot kaleng-kaleng, dan mereka adalah astronot veteran yang dihormati karena telah menjalani misi di ISS beberapa kali. Dipilihnya Butch dan Suni sebagai test pilot Starliner saja sudah membuktikan bahwa mereka astronot terbaik sehingga NASA dan Boeing mempercayakan Starliner untuk diawaki oleh keduanya. Dan jika kita melihat profil astronot uji coba wahana berawak baru di masa lalu, maka sebagian besar memiliki prestasi yang luar biasa. Mulai dari Yuri Gagarin, Alan Shepard, Neil Armstrong, atau John Young.
Masalah teknis yang terjadi pada Starliner tentu sudah dalam perhitungan mereka dan siap akan konsekuensi yang akan diterima sebagai seorang astronot. Karena pada dasarnya seorang astronot adalah gabungan manusia berintelijensi seorang ilmuwan dan sedisiplin anggota pasukan khusus. Tambahan masa tinggal di ISS tentu bukanlah sesuatu yang berat bagi mereka dan menjalaninya sebagai satu bentuk misi tambahan. Kehebohan yang terjadi ini hanya satu bentuk atensi yang sangat besar di lingkungan masyarakat lalu diromantisasi sedemikian rupa oleh media agar makin lebih menarik untuk kalangan awam. Satu hal yang mungkin membuat mereka kurang nyaman adalah ketidakpastian dan penundaan waktu kepulangan berkali-kali sehingga setiap kalangan membuat narasinya masing-masing. Jika saja apa yang terjadi memang ada nuansa politis, mungkin ini akan menjadi sikap yang jahat karena pemerintah atas melindungi kepentingan golongannya tega menelantarkan aset negara di luar angkasa. Tapi tidak ada salahnya memandang keadaan yang terjadi sebenarnya adalah hal yang paling lumrah dan paling simpel yang bisa dijelaskan sesuai dengan hukum Occam-Razor. Ngomong-ngomong soal astronot terlantar, apa yang dialami Butch dan Suni masih lebih mending dari apa yang terjadi pada Sergei Krikalev, seorang kosmonot Uni Soviet yang kali ini benar-benar bisa kita katakan terlantar di stasiun luar angkasa Mir. Sergei berangkat sebagai kosmonot Uni Soviet pada Mei 1991 yang seharusnya menjalani misi selama 5 bulan, harus berakhir hampir setahun akibat kekacauan politik dan ekonomi. Uni Soviet yang anggarannya sudah tidak ada untuk meluncurkan roket harus meninggalkannya di stasiun Mir. Dan pada 25 Maret 1992, Sergei baru akhirnya bisa dijemput atas dana pembiayaan yang diberikan oleh Jerman. Dan saat Sergei kembali ke bumi, dia sudah mendapati negaranya sudah tidak ada, alias bubar, yang akhirnya Sergei Krikalev dikenal juga sebagai seorang Soviet terakhir di muka bumi. Saya Mas Astro pamit undur, panjang umur dan sejahtera untuk kita semua. Peace.